Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kebakaran melanda gedung Bakamla yang terletak di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Api melalap lantai gedung atas Bakamla sejak Minggu pagi tadi. Pemirsa, inilah suasana terkini dari kebakaran yang terlihat jelas di bagian atap gedung Bakamla di Jakarta Pusat. Asap tebal terlihat jelas membumbung tinggi ke atas dan api masih berkobar cukup besar. Berdasarkan tangkapan gambar yang beredar, api meluas hingga ke bagian atap gedung. Hingga kini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta juga menyatakan kebakaran terjadi sejak pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran juga telah menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Sejumlah petugas juga masih terus berupaya memadamkan api yang terjadi di sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan reporter Metro TV, ada Rifki Nafis yang berada di lokasi kejadian. Rifki, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi Febri serta pemirsa. Memang betul sekali, gedung Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berada di kawasan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat sejak Minggu pagi tadi mengalami kebakaran, dan berdasarkan pengamatan kami langsung di lapangan, saat ini api pun masih dicoba untuk dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran yang hingga saat ini telah menerjunkan kurang lebih 19 truk pemadam atau penyemprot air yang juga menurunkan unit ambulans yang berada di sekitar lokasi. Dan kalau Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, api memang masih terlihat berkobar dan mengeluarkan asap dari lantai paling atas gedung Bakamla yang kalau kami hitung ini berada di lantai 6. Dan kalau kita lihat bersama juga, saat ini petugas tengah menggunakan alat lifter yang digunakan untuk menggapai lantai teratas dari gedung Bakamla RI yang berada di kawasan Pegangsaan Timur ini. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima dari sejumlah saksi mata yang berada di lapangan, memang kondisi atau terjadinya kebakaran ini meskipun belum diketahui apa penyebabnya, namun saksi mata menyatakan mendengar adanya ledakan yang muncul dari dalam gedung Bakamla yang diperkirakan dari lantai paling atas, sehingga tidak terjadi dari lantai di bawahnya dan kemudian api merambat ke atas, namun memang sudah dari awal api ini muncul di lantai teratas gedung Bakamla, yang mana memang ini terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang mana kemudian masyarakat kemudian panik dan mencoba untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan saat ini kami pun sudah bersama dengan salah seorang dari saksi mata yang menyaksikan langsung bagaimana proses terjadinya kebakaran di gedung Bakamla. Bersama kami saat ini ada Bapak Anam. Pak Anam, ya, bisa dijelaskan seperti apa Bapak tadi melihat sebagai saksi mata proses terjadinya kebakaran? Ya, kebetulan saya jam 6.13 nyampe di lokasi mau kegiatan senam di Tugu Proklamasi, dan saya masuk ke kamar kecil itu jam 6:15, kedengaran ledakan. Begitu saya keluar dari kamar kecil, asap hitam mengepul di atas gedung sebelah tempat saya senam, dan saya sempat mengambil gambar 3 session gambar, mulai dari asap hitam sampai ada api, sampai ada percikan api yang turun ke bawah. Dari bawah itu juga langsung menyala api yang ada di bawah itu. Jadi teman-teman yang mau senam pada lari ketakutan karena beberapa kali terjadi ledakan yang diikuti oleh kepulan asap hitam sama api yang berkobar-kobar. Bapak menyebut ada ledakan. Bisa dijelaskan ini ledakannya terjadi di lantai mana, Pak, kalau sepenglihatan Bapak? Kalau saya amati waktu saya ngambil gambar, ledakan itu ada di lantai atas, yang paling atas sendiri. Jadi ledakan beberapa kali itu di lantai atas. Tapi yang pertama kali saya dengar di kamar mandi itu memang kedengaran ledakan yang pertama. Setelah itu saya cepat lari ngambil gambar, terus ada ledakan-ledakan,
mereka pada takut semua karena ledakan itu takutnya ke luar gedung sampai seperti itu. Bapak menyebut ada masyarakat atau orang-orang yang pada saat terjadi ledakan ini berada di sekitar lokasi. Bisa digambarkan Pak suasananya seperti itu apa? Seberapa ramai, kemudian apa yang dilakukan selain lari tadi Pak? Ibu-ibu kebetulan kan memang mau senam jam 6.30. Lah itu sudah mulai kumpul. Mereka lari sambil berteriak-teriak, ayo kita keluar, gak jadi senam, kita keluar, gak jadi senam. Itu bahaya, itu ledakan, ada ledakan, terus dia di luar malah, mana ya pemadam kebakaran, mana pemadam kebakaran, seperti itu. Jelang berapa lama lagi banyak mobil pemadam mulai berdatangan. Bisa digambarkan Pak, kalau seingat Bapak, berapa mungkin perkiraan jumlah masyarakat yang saat terjadi ledakan ini berada di sekitar lokasi Pak? Kalau dari peserta senam yang saya amati ibu-ibu itu ya lebih dari sekitar 20-an orang. Karena mereka baru berdatangan. Begitu sudah mulai berkobar-kobar, masyarakat yang di jalan-jalan pada berhenti semua, semuanya pada melihat. Evakuasi diri seperti itu. Iya. Petugas dari pemadam kebakaran sendiri datang ke lokasi, penglihatan Bapak itu pukul berapa Pak? Saya waktu itu tidak melihat jam, perkiraan saya ya 30 menit setelah kejadian itu. Karena kan pada saat kejadian kan belum kelihatan apinya, cuma kepulan asap hitam yang di atas, karena lantai atas bukan lantai bawah. Lantai yang atas sendiri, kepulan asap hitamnya yang keluar duluan. Kemudian juga setelah petugas datang, ini kan kondisinya apakah memang sudah disterilkan kawasan ini, apakah waktu itu masih berkerumun oleh masyarakat Pak? Awalnya pada saat awal pemadam kebakaran masuk itu masih lalu lalang lalu lintas juga menghalangi pemadam masuk. Akhirnya petugas juga istilahnya menyetop dari arah yang lalu lintas mau masuk itu, diarahkan tidak boleh masuk ke arah lokasi kebakaran. Baru pemadam leluasa untuk masuk. Beberapa mobil kebakaran yang ada di sini sudah mulai berdatangan semuanya, sudah bisa masuk dengan leluasa karena sudah lalu lintas sudah di stop, sudah ditutup. Terima kasih Pak Anam sama-sama atas penjelasannya. Dan itu tadi Febri serta pemirsa bagaimana penjelasan dari salah seorang saksi mata yang berada di dekat lokasi Gedung Bakamla, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berada di kawasan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat, yang memang hingga saat ini pun kami masih dibatasi aksesnya untuk mengetahui lebih pasti bagaimana kondisi di dalam, karena hingga saat ini pun petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api yang kalau kita lihat asapnya masih mengepul atau masih ada di lantai paling atas Gedung Bakamla, yang mana kalau kita saksikan saat ini pun sudah lebih dari 5 truk besar penyiram air yang keluar masuk dari Gedung Bakamla, dan ditambah juga 1 alat lifter yang digunakan oleh petugas untuk menggapai lantai teratas guna memadamkan api yang berada, kalau perhitungan kami ini di lantai 6. Dan saat ini pun petugas masih mencoba untuk memberikan jarak aman kepada masyarakat yang hingga saat ini sebetulnya masih berkumpul di dekat lokasi, namun sangat dibatasi jaraknya, jarak aman, sehingga memang masyarakat ini tidak diperkenankan untuk mendekat lebih jauh lagi ke dalam Gedung Bakamla, karena banyak dari masyarakat ini yang memang selain panik tentunya pada saat 6.13 waktu Indonesia Barat mereka mendengar adanya ledakan, kemudian mereka juga ingin mencoba mengetahui apa yang sebetulnya terjadi sehingga berkerumun di sekitar Gedung Bakamla. Dan saat ini pun selang-selang dari petugas pemadam kebakaran tengah diatur dan juga diupayakan demi mempercepat proses dari pemadaman api yang terjadi di lantai paling atas. Kalau kita lihat juga itu petugas masih mencoba dengan alat lifter untuk memperkirakan dan juga mengupayakan proses pemadaman api yang terjadi di lantai teratas Gedung Bakamla. Dan kalau kami perhatikan hingga saat ini pun truk dari petugas pemadam kebakaran ini masih berlalu lalang hingga saat ini dan mencoba untuk mengirimkan air tambahan ke dalam lokasi. Yang kita lihat juga saat ini petugas masih mengatur bagaimana jalannya ataupun akses dari selang pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam memadamkan api yang berada di lantai teratas Gedung Bakamla. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh saksi mata juga memang dikatakan pada saat kejadian terdengarnya ledakan di Gedung Bakamla, ini kondisi di sekitar lokasi Gedung Bakamla masih ramai oleh masyarakat meskipun saat ini sudah mulai disterilkan. Dan saat ini petugas pun kita lihat
sedang mencoba sepertinya mengganti selang untuk proses pemadaman api yang hingga saat ini asapnya masih kita lihat keluar dari lantai teratas gedung Bakamla. Ini mobil angkutan pun masih diupayakan sebagai armada tambahan, kemudian juga alat-alat pun disiagakan di sekitar lokasi gedung Bakamla. Dan dulu Mas ya. baik, kami juga sebetulnya masih mencoba untuk mencari keterangan resmi dari petugas pemadam kebakaran karena hingga saat ini pun kami belum mendapatkan informasi awal terkait apa sebetulnya penyebab terjadinya kebakaran yang bila dikatakan oleh saksi mata yang berada di sekitar lokasi ini mendengar adanya ledakan yang memang langsung atau sejak awal itu ledakan berada di lantai paling atas sehingga memang apinya bukan merambat dari lantai bawah menuju ke atas, namun memang sudah dari semula itu meledak dari atas. Yang kalau kita lihat hingga saat ini pun kondisi lantai teratas gedung Bakamla masih diselimuti oleh asap hitam yang cukup tebal. Meskipun ini kondisinya sudah tidak separah tadi pagi, yang mana kalau tadi pagi kita lihat kondisi api masih sangat berkobar, kita bisa melihat bagaimana merahnya lantai teratas. Ya, kami pun saat ini diminta untuk agak menjauh dari lokasi ataupun gedung Bakamla karena petugas masih berupaya untuk mencoba memadamkan api. Dan untuk perkembangan selanjutnya tentu saja kami akan terus menginformasikan bagaimana proses terkini, namun hingga saat ini yang dapat kami sampaikan, petugas telah mendatangkan satu lagi truk pemadam kebakaran yang tentunya akan digunakan untuk menyemprotkan air ke dalam gedung Bakamla, tepatnya di lantai teratas atau lantai 6 berdasarkan perhitungan kami. Selain itu juga ini petugas sudah mulai memasangkan garis pengaman untuk mensterilkan wilayah gedung Bakamla agar tidak dimasuki oleh masyarakat yang memang sudah sejak pagi tadi berada di sekitar lokasi. Masyarakat pun tadi sempat mencoba untuk memanggil pemadam kebakaran pada saat terjadinya kebakaran pukul 6.13 waktu Indonesia Barat dan dikatakan petugas dari pemadam kebakaran ini datang sekitar 30 menit setelah ledakan itu terjadi. Dan saat ini petugas masih mencoba untuk membatasi akses di sekitar gedung Bakamla dengan proses evakuasi yang masih terus berjalan dan juga pemadaman yang masih terus berjalan. Febri. Rifki, tadi Anda katakan ada proses evakuasi, apakah di dalam gedung Bakamla pada saat kebakaran itu ada aktivitas di dalamnya? Ya, berdasarkan pengakuan dari saksi mata, memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sekitar gedung Bakamla. Seperti salah satu tadi adalah senam yang mana pada saat terjadinya kebakaran atau ledakan, berdasarkan keterangan saksi mata, ini masyarakat ataupun orang-orang yang berada di sekitar gedung Bakamla kemudian berlari keluar. Ini pun termasuk dengan orang-orang yang berada di dalam gedung Bakamla itu sendiri. Dan pada saat terjadinya kebakaran atau ledakan yang tadi didengar oleh saksi mata, memang masyarakat mencoba kemudian untuk langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran yang kemudian 30 menit, sekitar kurang lebih 30 menit setelah terjadinya ledakan, petugas pemadam kebakaran ini terjun langsung ke area dengan total sudah ada 19 truk yang digunakan untuk memadamkan api. Dan hingga saat ini sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat kami pun masih dapat melihat kepulan asap yang keluar dari lantai atas, meskipun kami belum dapat mengonfirmasi apakah api di lantai teratas tersebut sudah sepenuhnya dipadamkan. Namun yang dapat kami pastikan saat ini petugas dari pemadam kebakaran masih terus berupaya mendatangkan mobil-mobil atau truk pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam menyemprotkan api dan juga memadamkan api di gedung Bakamla yang saat ini masih dicoba untuk disterilkan oleh para petugas agar tidak ada kegiatan atau aktivitas yang berada di dekat gedung Bakamla itu sendiri. Kalau kita perhatikan memang kondisi di gedung Bakamla ini tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan warga sekitar, di mana ada beberapa yang melakukan aktivitas berdagang.
dan pada saat kebakaran ini terjadi mereka merupakan saksi yang langsung melihat bagaimana proses kebakaran yang dikatakan terjadi akibat ledakan itu. Namun saat ini dengan upaya pemadaman yang masih terus dicoba dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, maka masyarakat pun dibatasi dan diminta untuk minggir dari sekitar gedung Bakamla agar menjamin keselamatan mereka sekaligus tidak mengganggu proses pemadaman yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Kami pun melihat bagaimana petugas ini masih mencoba berkoordinasi satu sama lain untuk mencoba memadamkan api, kemudian mendatangkan peralatan, kemudian juga mendatangkan truk pemadam kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses pemadaman agar dapat padam lebih cepat. Kami pun tadi sempat diminta untuk sedikit menyingkir dari sekitar lokasi karena proses pemadaman masih berlangsung, dan kalau kita bisa gambarkan saat ini asap turun ke bawah agak sedikit tebal. Biasanya ini adalah tanda dari padamnya api, namun kami belum bisa memastikan secara resmi apakah api yang berada di lantai teratas gedung Bakamla ini sudah sepenuhnya padam atau belum, karena petugas ataupun komandan dari Dinas Pemadam Kebakaran belum dapat kami mintai keterangan dan masih berada di dalam lokasi untuk memimpin bagaimana upaya pemadaman berlangsung saat ini. Ya, Febri. Rifki, yang kami saksikan di layar kaca ini adalah aktivitas petugas yang berupaya untuk dapat memadamkan api. Dari gambaran Anda secara langsung pada saat ini, apakah api sebenarnya sudah lebih padam dibandingkan dengan tadi pagi pada saat kobarannya begitu tinggi? Betul sekali Febri juga pemirsa, untuk saat ini sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat memang kondisi api yang berada di lantai teratas atau kalau kami hitung ini berada di lantai 6 gedung Bakamla yang berada di kawasan Pegangsaan Jakarta Pusat memang lebih kecil dari kondisi api yang sebelumnya terjadi pada sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, bila mana kami bisa gambarkan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat itu berdasarkan kesaksian juga gambar amatir dari warga yang mengabadikan awal mula terjadinya kebakaran. Memang api membakar cukup besar di lantai paling atas gedung Bakamla, bahkan kaca-kaca yang berada di lantai teratas itu pecah dan jatuh ke bawah sehingga cukup membahayakan dan mengakibatkan masyarakat atau warga yang berada di sekitar itu mengevakuasi diri atau melarikan diri menjauh dari gedung Bakamla. Yang mana kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini memang sudah sangat jauh berbeda. Saat ini kami tidak lagi melihat adanya lidah api yang berkobar di lantai paling atas gedung Bakamla, namun demikian asap tebal masih keluar. Asap berwarna hitam masih menyelimuti lantai paling atas gedung Bakamla, meskipun kami memang belum dapat mengonfirmasi apakah sudah sepenuhnya api di lantai teratas ini dipadamkan oleh petugas atau belum, karena memang dari petugas pemadam kebakaran sendiri masih belum dapat dimintai keterangan dan hingga saat ini masih berkoordinasi satu sama lain dan juga masih melakukan aktivitas menyambungkan selang penyemprot air, kemudian juga memindahkan mobil ataupun truk pemadam kebakaran yang nantinya digunakan untuk memadamkan api. Namun hingga saat ini kami melaporkan belum ada laporan terkait dengan masyarakat yang terkena ataupun terdampak dari kebakaran ini atau bahkan dapat dikatakan korban luka. Meskipun demikian tentunya kami masih menunggu bagaimana keterangan resmi dari petugas yang hingga saat ini masih mencoba berupaya memadamkan api. Kalau kita lihat memang ini sudah ada lebih dari 10 selang yang kemudian dimasukkan ke dalam area ataupun wilayah gedung Bakamla yang berada di kawasan Pegangsaan Jakarta Pusat. Dan memang hingga saat ini pun petugas masih mencoba mengatur selang-selang air tersebut yang nantinya akan tentunya digunakan untuk memadamkan api. Kami pun melihat saat ini petugas sudah turun dari alat lifter yang sebelumnya itu digunakan untuk menggapai atau melihat ataupun memadamkan api secara lebih dekat dari lantai teratas atau lantai 6. Kami pun melihat petugas sudah turun dari alat lifter tersebut, namun tentunya kami belum bisa meminta keterangan secara pasti ataupun resmi dari proses pemadaman apakah api sudah sepenuhnya dipadamkan. Namun kalau kami gambarkan kembali, kondisi asap saat ini pun sudah jauh berkurang dibandingkan pada saat
sebelumnya tentunya pada pukul 6.13 waktu api masih berkobar cukup besar, kemudian sempat padam hingga apinya hilang, namun asap masih mengepul tebal. Hingga saat ini pun kami melihat asap sudah mulai menipis, meskipun warnanya masih cukup hitam dan tentunya masih perlu konfirmasi apakah api sudah sepenuhnya padam. Petugas pemadam kebakaran pun kami melihat sudah lalu lalang keluar dari area atau kawasan halaman gedung Bakamla RI. Di mana hingga saat ini pun koordinasi masih terus dilakukan nampaknya setelah sebelumnya dilakukan proses sterilisasi atau evakuasi dengan memasangkan garis pembatas ataupun garis pengaman berwarna kuning. Namun kalau kita saksikan bersama-sama memang hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih mencoba untuk berkomunikasi dan juga berkoordinasi terkait kondisi terkini di dalam gedung Bakamla RI sendiri. Dan untuk kembali mengingatkan berdasarkan pengakuan dari saksi mata yang pada pukul 6.13 waktu Indonesia Barat berada di sekitar gedung Bakamla yang pada saat itu sedang berkegiatan, mengaku pada saat 6.13 itu mendengar sebuah ledakan yang berada di lantai teratas gedung Bakamla. Sehingga memang ini membuat kondisi atau suasana warga atau masyarakat yang berada di sekitar gedung Bakamla cukup panik dan juga berhamburan keluar menjauhi dari gedung Bakamla sambil berteriak untuk mencoba memanggil pemadam kebakaran. Dan petugas pemadam kebakaran pun akhirnya datang kalau berdasarkan pengakuan dari saksi mata sekitar 30 menit setelah terjadinya kebakaran, yang mana hingga saat ini pun prosesnya masih terus berlangsung, proses dari pemadaman api itu sendiri oleh petugas pemadam kebakaran. Meskipun tentunya kondisi saat ini sudah jauh lebih baik nampaknya bila dibandingkan pada pukul 6.13 di mana api berkobar sangat besar hingga memecahkan kaca jendela gedung Bakamla terutama di lantai teratas lokasi terjadinya kebakaran. Dan inilah bagaimana kondisi terkini di mana para petugas masih mencoba untuk berkoordinasi dan tentunya informasinya akan terus kami sampaikan. Febri. Ya, Rifki, kalau kita perhatikan di layar kaca ini ada warga yang nampaknya juga lalu lalang di lokasi kebakaran. Sebenarnya sterilisasi untuk warga seperti apa? Apakah sudah ada juga laporan warga yang terdampak? Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait dengan warga ataupun masyarakat di sekitar yang terdampak kebakaran. Meskipun tadi juga terkait dengan sterilisasi sudah dipasangkan garis kuning pembatas ataupun pengaman tanda agar tidak memasuki kawasan gedung Bakamla. Namun kalau kita bisa gambarkan masih ada beberapa warga ataupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar gedung Bakamla. Karena kalau kita gambarkan memang kondisi gedung Bakamla ini dekat dengan tempat-tempat berjualan dari warga dan juga masyarakat yang menjadi saksi awal terjadinya kebakaran. Proses sterilisasi pun dilakukan dengan batas di depan gedung ataupun gardu gedung Bakamla RI sendiri, kemudian membatasi wilayah depan ini agar tidak dimasuki oleh masyarakat. Dan memang betul hingga saat ini masyarakat ataupun warga masih ada di sekitar lokasi. Baik Rifki, kita kasih di sana sekaligus melihat bagaimana proses pemadaman kebakaran dilakukan di sana. Terima kasih Rifki Nafis atas informasi Anda. Dan pemirsa, kini kita langsung bergabung bersama dengan Kolonel Gugun yang merupakan Kabag Humas Bakamla. Pak Gugun, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Gugun, bisa Anda informasikan apa penyebab kebakaran dan kronologinya bagaimana? Jadi baik semuanya pemirsa, dia menjelaskan jadi kantor Mabes Bakamla tadi pagi mendapat kabar terjadi kebakaran dan saat ini sedang dalam penanganan oleh pemadam kebakaran. Dan selanjutnya penyebab kebakaran juga masih diselidiki karena sampai saat ini sedang proses pemadaman. Demikian. Baik, apakah ada aktivitas di dalam gedung Bakamla pada saat kebakaran terjadi, Pak Gugun? Aktivitas ada, jadi di Bakamla ini kan ada yang jaga juga, setiap harinya ada yang jaga di penjagaan, dan ada juga yang monitoring tentang keadaan kondisi di laut seluruh Indonesia. Ya. Pak Gugun. Dan alhamdulillah untuk mereka-mereka yang jaga sudah bisa terkonfirmasi, tetapi penyebab kebakaran itu bukan dari tempat kantor tersebut.
Baik. Pak Gugun, bisa Anda informasikan kepada kami dari lantai berapa tepatnya kebakaran ini terjadi? Karena tadi reporter kami mewawancarai warga mendengar ada ledakan dari lantai atas Bakamla. Bisakah Anda mengkonfirmasi soal ini? Betul, untuk dugaan awal, jadi terjadi kan kebakaran itu mulai dari lantai atas. Nah, setelah diketahui, langsung kita menginfokan atau menelepon dinas pemadam kebakaran, dan saat ini langsung ditangani. Tapi untuk penyebab, untuk seluruh pemirsa, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Tepatnya di lantai atas, di lantai berapa Pak Gugun? Lokasi apa itu? Di Bakamla ini kan sampai saat ini Mabes Bakamla kita menempati kantor Perintis Kemerdekaan. Masih ada 6 lantai. Ya. Tepatnya lantai yang diduga terbakar itu merupakan lokasi tempat apa Pak Gugun? Kantor atau bagaimana? Lantai 6 itu saat ini emang sedang renovasi. Proses renovasi. Sedang ada aktivitas renovasi, seperti itu? Ya, betul. Apakah ada laporan terkait dengan petugas ataupun karyawan di sana yang menjadi korban? Sampai saat ini kita yang divisi jaga, yang kita absen, semuanya lengkap. Baik. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemadaman ini, Pak Gugun, karena sejak pukul 6 tadi pagi ya kebakarannya terjadi? Sementara proses pemadaman apinya menjalar cepat, tetapi dari tim pemadam sebetulnya sudah respon sangat baik sekali. Tapi berhubung ada cuaca tidak hujan, angin besar, jadi emang menjalarnya sangat cepat. Tapi kita tetap bahu-membahu untuk memadamkan api tersebut. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Lantas langkah ke depan bagaimana untuk dapat menyelamatkan mungkin berkas-berkas yang ada di dalam sana? Dari awal kita sudah sejak ada api masih bisa, ya terkadang kita masih bisa beraktivitas di lantai bawah. Kita juga melaksanakan proses pengamanan personil dan dokumen, Mas. Baik, berarti sudah melakukan proses pengamanan personil dan juga dokumen penting, Pak ya? Siap, karena kita yang jaga ini kan selalu ada prosedur bagaimana kita ketika terjadi kebakaran dan sebagainya. Tadi kami lihat di lokasi ada sejumlah warga yang masih lalu lalang. Ada imbauan kepada warga atau bagaimana sebenarnya sterilisasi untuk warga, Pak Gugun? Sebaiknya untuk warga ya utamakan keselamatan, biar petugas pemadam kebakaran yang beraksi juga dibantu oleh personil Bakamla yang jaga dan rekan-rekan lain yang saat ini juga pada berdatangan ke kantor, supaya kita lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Konfirmasi terakhir Pak, apakah ini bisa dari yang Anda gambarkan tadi, apakah ini artinya kebakaran sudah mulai kondusif suasana di sana? Insya Allah Mas, proses pemadaman sedang berlangsung. Baik, sudah mulai kondusif, proses pemadaman sudah mulai berlangsung, personel juga sudah diselamatkan, dan dokumen-dokumen penting juga sudah diamankan. Begitu. Baik, terima kasih Kolonel Gugun, Kasubag Humas Bakamla Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.